Halo sobat viewers, welcome back to my channel Hobis Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan lakukan pembongkaran untuk reel Daido Finesse 150 XS HSW. Dan untuk review lengkap produk ini udah ada videonya di link yang satu ini mamen. Kalian cek aja di situ. Dan sekarang kita akan lihat di bagian internal parts untuk reel Daido Aero Finesse ini. Dan sebelum melakukan pembongkaran, kita baiknya ngopi dulu mamen. Mantap bro. Oke, langsung aja akan kita bongkar satu persatu internal part pada reel ini. Jadi untuk reel Daido Aero Finesse 150 ini menggunakan rasio di 7.5/1 bro. Untuk tipe spool yang digunakan shallow spool. Nah, di sini udah ada ball bearingnya. Ball bearingnya menggunakan ball bearing NNB. Untuk aspolnya dia menggunakan bahan duralium bro. Kemudian di bagian braking system dia menggunakan sistem ini namanya AIM dari Daido, Adaptive Intelligent Magnetic Braking System. Dan ini udah saya coba kemarin mamen di beberapa trip dan saya cukup puas dengan kinerja dari braking sistemnya bro. Dan sekarang kita akan langsung buka. Pertama-tama kita akan buka untuk handle-nya ini mamen. Jadi untuk reel ini di bagian handle dia menggunakan bahan karbon. Desainnya cakep bro. Nah untuk tipe nutnya dia screw in mamen. Tuh dia bukan screw on ya. Tuh biasanya untuk nut dia menggunakan tipe screw on, tapi ini dia menggunakan tipe screw in. Oke. Untuk star drag menggunakan bahan karbon bro. Kemudian di bagian handle ini juga bahan karbon. Nah ini ada lapisan karbonnya mamen. Dan kemudian untuk knob tentunya dia udah interchangeable mamen. Jadi di bagian knobnya ini dia udah dilengkapi dengan karet seal bro pada bagian tutupnya. Ini akan sangat membantu banget untuk menjaga agar cover knobnya ini selalu berada pada tempatnya mamen. Jadi dia nggak mudah longgar dan nggak mudah hilang. Dan kalau kita buka untuk knobnya ini dia udah menggunakan tipe removable rivet dan pada bagian dalamnya udah menggunakan ball bearing bro. Ada dua ball bearing, ini satu dan di sini ada satu mamen. Nah ini dia. Dan untuk ball bearingnya ini akan saya ukur juga. Ini menggunakan ball bearing dengan ukuran 4, 7, 2,5 bro. Oke, kita akan langsung lanjut ke bagian lainnya. Nah kemudian untuk mata obeng yang digunakan untuk buka bodi si Daido Aero ini menggunakan mata obeng dengan ukuran T6 bro. Nah itu T6. Kadang ada soalnya teman-teman yang nanya ya, itu menggunakan mata obeng yang ukuran berapa. Mesti buka bagian situ agak susah mamen. Oh saya nggak punya obeng panjang lagi bro. Semoga nggak lecet skrupnya ini bro. Untung dia bisa. Ini ekstrim banget sudut bukanya ini mamen. Untung dia terbuka bro. Oke, nah untuk bagian internalnya bro. Tuh. Oke, ini akan saya jabarkan dulu satu persatu mamen. Baru setelah itu akan kita check it out untuk satu persatu internal part dari reel ini bro. Oke bro, jadi untuk spare part sekarang semua sudah dalam keadaan terbongkar semua mamen. Dan di sini mulai akan kita cek satu persatu ya untuk spare part penyusun dari reel Daido Aero ini. Pertama-tama pada bagian main shaft bro. Di sini untuk main shaft dia menggunakan bahan dural 7075 juga ini. Dan di sini untuk mengurangi bobot dari main shaft ini, dia sudah diberikan pada bagian tengahnya ini dibolong-bolongin bro. Nah ini fungsinya untuk mengurangi bobot dari reel ini mamen. Jadi main shaftnya jauh dari ringan, dibolongin lagi biar makin ringan mamen. Dan kemudian untuk main shaftnya ini dia disupport dengan dua buah ball bearing mamen. Nah ini ball bearing yang ada pada bagian atas dan di sini akan kita ukur bro. Ini untuk ukurannya dia menggunakan ball bearing dengan ukuran 8 kali 12 kali 3,5 bro. Dan untuk yang di bagian bawah, nah ini ball bearingnya dia menggunakan yang ukuran
5 kali 8 kali 2,5 mamen. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian drive gear. Untuk reel ini menggunakan bahan duralium juga, mamen. Nah, dan di sini untuk klikernya dia menggunakan clicker set yang seperti ini. Makanya untuk clicker reel ini itu terdengar, walaupun dia bed casting, terdengar nyaring dan garing, mamen. Ada garingnya. Biasanya tuh untuk clicker bed casting itu dia cuma nyaring, ya nyaring aja bro. Garingnya nggak dapat. Tapi dengan clicker model kayak gini, dia akan lebih garing. Cuma sayangnya di sini pada bagian housing clickernya dia menggunakan bahan ABS bro. Kalau dia menggunakan bahan metal itu pasti akan jadi lebih garing lagi untuk suara yang dihasilkan dari drag clickernya nanti, mamen. Kemudian untuk washer, drag washernya dia menggunakan 2 drag washer bro. Di sini ada satu, di sini ada satu juga. Ini menggunakan MTD karbon atau Maxitune karbon, dan karbonnya ini tebal, juga premium. Nah, ini karbonnya udah bagus, mamen. Tuh. Di sini juga sama bro. Cuman di sini nggak bisa saya lepasin, dia lengket. Jadi nggak usah kita lepasin, mamen. Biarin aja dia ada di situ. Di bagian one way, nah dia menggunakan one way dengan tipe kayak gini bro, nggak usah saya buka ya. Jadi itu ada di bagian dalamnya ada 8 roller bearing untuk bagian dalam one way-nya. Kemudian di bagian tension, ini untuk tension dia udah dilengkapi dengan clicker, mamen. Kemudian untuk pinion shaft-nya, nah ini menggunakan bahan ABS. Yang saya suka dari pinion shaft untuk reel ini adalah dia memiliki kinerja yang baik bro. Jadi untuk pinion shaft ini kalau kita puter gitu, dia padat banget. Untuk spoolnya itu dia jadi padat, mamen. Karena biasanya kalau reel yang menggunakan tipe short axis seperti ini, kalau pinion di bagian tensionnya itu kita kencengin, untuk spoolnya ini dia nggak terlalu padat bro, masih bisa muter-muter. Tapi kalau untuk reel ini dia bisa padat banget. Nah, kemudian di bagian tensionnya ini juga udah dilengkapi dengan 1 buah support system bro, ball bearing support. Dan di sini untuk ball bearingnya juga menggunakan stainless steel ball bearing dengan tipe shield. Dan di sini juga akan kita hitung, mamen. Ini untuk ukuran ball bearing ada di 5 kali 8 kali 2,5 bro. Kemudian di bagian pinion gear menggunakan bahan brass seperti biasa. Ini menggunakan bahan brass, mamen. Nah, kemudian untuk pinion gear disupport oleh 1 buah ball bearing, dan di sini akan saya hitung ukurannya itu ada di 8 kali 12 kali 3,5 bro. Nah, kemudian di bagian clutch plate-nya di sini dia menggunakan bahan ABS bro, dan di sini untuk ABS-nya sih bagus nih, padat. Dan kemudian untuk nah kemudian di bagian clutch plate-nya di sini dia menggunakan bahan ABS, mamen. Kemudian untuk clutch cam plate-nya, nah, ini dia menggunakan bahan metal bro. Otomatis di sini udah akan lebih kuat, mamen, karena biasanya untuk bahan clutch cam plate-nya ini kadang sering terjadi patah, terutama pada bagian dudukan untuk clutch plate-nya ini bro. Nah, jadi kalau dia udah metal kayak gini, pastinya ini udah akan lebih kuat, mamen. Dan untuk clutch lever plate-nya di sini dia menggunakan bahan metal juga yang ada di bawah sini bro. Dan dia langsung untuk tambar connection-nya langsung jadi satu tuh. Nah, jadi pastinya untuk bahan metal akan jadi lebih kuat, mamen. Di bagian kick lever di sini dia menggunakan bahan ABS bro, tetapi di sini dia udah dikasihkan frame berbahan metal. Jadi untuk kick levernya ini akan lebih tahan terhadap tingkat keausan bro, karena dia udah menggunakan bahan metal. Di bagian body untuk reel ini menggunakan RPC2. Kemudian di bagian side plate kedua sisi juga menggunakan bahan RPC2 juga semua di sini, mamen. Tuh. Kemudian untuk ball bearing pada reel ini menggunakan 11+1 stainless steel ball bearing, mamen. Di sini akan kita hitung apakah sesuai dengan spek. Yang pertama ini ada 4 buah di bagian knopnya bro, kiri kanan dua-dua. Jadi udah ada 4, mamen. Kemudian di bagian tension knob ada 1. Nah, udah 5. Spool support 1, 6 bro. Kemudian di bagian pinion support, nah ini 1, 8. Kemudian ini di bagian main shaft ada 2 bro, 9, 10. Nah, satu laginya ada di bagian dasar untuk tutup spoolnya ini, mamen. Di bawah situ sekali bro, itu ada ball bearing di bawah situ, mamen. Jadi udah bener banget untuk ball bearingnya itu ada di 11+1, plus satunya itu pastinya udah ada pada bagian one way. Dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, yang pertama ada pada bagian ball bearing, mamen. Kemudian selain daripada itu pada bagian one way dan one way clutch masih bereaksi keras terhadap magnet.
Ini bro, washer, spring washer, pair pada bagian handle masih bereaksi keras terhadap magnet. Lanjut lagi, selain daripada itu, ini udah free semua. Ini tutup obeng saya bro. Ini bereaksi lemah men. Kemudian ini aman bro. Oke, kurang lebih cuma itu aja sih part yang bereaksi keras terhadap magnetnya bro. Yang lain udah free dari reaksi magnet, berarti untuk reel ini udah terbilang sangat minim sekali untuk reaksinya terhadap magnet mamen. Jadi kalau kalian mau pakai di spot salt water, fresh water, udah sangat mumpuni banget bro. Oke. Jadi sekarang akan saya rakit lagi untuk reelnya ini, sekalian saya mau cuci-cuci bearing mamen, karena kemarin reel ini juga sempat kecebur waktu saya mancing, walaupun keceburnya di fresh water atau air tawar bro. Tetap harus kita lakukan perawatan mamen. Ini untuk menjaga agar kondisi reel kita ini selalu berada dalam kondisi yang prima, maksimal kapanpun dia kita turunkan di lapangan mamen. Oke bro? Jadi sedikit info buat teman-teman semua, kalau ngunciin skrup pada bagian yang satu ini mamen, jangan terlalu kencang, karena untuk housing skrupnya itu atau rumah skrupnya ini bukan terletak pada bagian body bro. Nah mamen, jadi ini skrupnya itu akan ngunci di bagian sini, dan bagian sini itu merupakan satu bagian sama spare part yang ini mamen. Nah, spare part yang satu ini nih. Jadi kalau seandainya kalian kunci terlalu kencang, itu bakalan patah bro. Kalau kita kencangin ya, dia akan memutar dan bisa patah karena ini bahannya ABS yang lumayan tipis bro. Jadi usahakan untuk ngunci skrup yang satu ini jangan terlalu kuat ya bro ya, cukup dipadatkan aja. Ini sih akan saya tanggulangin, akan saya coba lem aja, pasti akan aman bro. Saya coba lem pakai lem tembak aja di sini. Oke bro, jadi untuk reel Daido Aero Finesse ini udah dalam keadaan terpasang kembali, dan sekarang ini udah berada pada mode yang paling keren mamen. Dan di sini saya menggunakan DSP bro, DSP Daido Special Project, ini Enigma dengan tipe burn tip pada bagian knobnya mamen. Dan untuk bagian star dragnya ini saya pakai 6 star, ini Aurora Planting untuk si Daido Finesse Predator. Cuman kalian jangan ikutin mamen, karena untuk 6 star-nya ini enggak compatible untuk reel ini. Tetapi di sini saya lakukan beberapa modifan untuk 6 star-nya ini, makanya dia bisa masuk ke Daido Aero Finesse ini mamen. Jadi kalau kalian pikir PNP, ini nggak PNP bro. Ada beberapa sedikit modifan dan mengorbankan beberapa part yang ada pada reel ini mamen. Oke. Jadi tadi setelah kita lihat untuk bagian internal part dari reel Daido Aero ini, bisa terbilang ini untuk spare partnya itu udah sangat recommended banget ya untuk sebuah reel Finesse, terutama untuk sebuah reel SW mamen. Ini udah klop banget, mantep banget bro. Cuman sih kalau kita lihat secara tidak langsung mamen, dari spare part yang menyusun reel ini mungkin bisa kita temukan di beberapa reel yang ada di harga under 1 juta bro. Cuman kalau berbicara masalah kualitas spare part, mungkin untuk spare part dari reel ini dan untuk finishingnya itu jauh lebih baik mamen. Karena untuk reel ini memang dari segi finishing emang tergolong sangat keren banget, cakep banget, dan saya sangat suka ini bro. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan untuk reel ini emang terkesan beda mamen. Dari finishingnya terutama ini lebih premium, terlihat lebih premium bro. Keren sih, ini udah layaknya kayak reel harga juta-jutaan mamen. Dan memang harganya jutaan sih bro. Tapi kalau dibandingkan dengan produk orinya, ini jauh lebih murah mamen. Dibanderol dengan range harga yang jauh lebih murah mamen. Oke bro, jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.